Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sinar Teknik Channel. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin. Kawan-kawan, kali ini saya mau berbagi pengalaman atau sedikit bukan tutorial lah ya, pengalaman aja nih kawan. Ini ditunjukkan seperti biasa untuk pemula yang baru belajar di bidang pendingin. Ini di depan saya ini ada dua buah valve ya, atau keran odor. Ini keran odor seperempat, kawan-kawan bisa lihat ya. Dari sebenarnya ini keran ini modelnya sama ya, ini karena ini bawaan unit ya. Jadi gini kawan, yang ini nih udah saya potong menggunakan gerinda ya, tapi awalnya seperti ini kawan ya. Ini kalau misalnya nih ya, kawan-kawan misalnya nih pada saat posisi malam gitu kan, misalnya mendapatkan unit odor yang di tempat pelanggan bocor, terus kawan-kawan nggak punya stoknya, secara otomatis ketika malam kan udah nggak ada toko yang buka ya kawan ya, dan ternyata misalnya odornya itu atau unit AC-nya tuh wajib nyala malam itu juga kan, kawan-kawan mau nggak mau tetap harus diperbaiki kerannya ya. Yang sering terjadi ini dibocor di bagian sini kawan ya, di bagian ini nih, di bagian sini nih kawan ya, di bagian dekat bendingan sini, atau bahkan di sambungan ini, antara sambungan antara ini tembaga ketemu kuningan ini kawan ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada pengelasan di bagian sini, ini kan terlalu panas, sementara di sini kan ada seal ya kawan ya, ada seal di sini, di dalam sini ada seal nih. Kalau misalnya kawan-kawan seal ini nggak dibuka, secara otomatis nanti ini sealnya bakal kebakar, dan nanti kerannya bakal bocor di sini kawan ya. Valve-nya ini bakal bocor di sini nih, karena sealnya tuh udah sealnya kebakar ya. Jadi ini saya mau ngasih tahu atau berbagi pengalaman sama pemula bagaimana cara mengeluarkan seal di valve ya. Ini valve yang bawaan unit ya. Kalau valve yang misalnya kawan-kawan beli di toko part, biasanya lubangnya udah seperti ini kawan, udah besar seperti ini ya. Kalau ini kan ada kuncupnya gitu kawan ya. Jadi untuk baut L-nya, baut kunci L-an yang di dalam ini tuh nggak bisa dibuka kawan. Kalau yang seperti ini, kalau yang seperti ini bisa buka kawan. Nah, di sini tuh sebelumnya tuh di sini ada ring ya, ring pengunci ini di sini nih. Ini kalau ini udah saya buka kawan ya. Biasanya bukanya gini. Kalau misalnya nggak bisa menggunakan tespen gitu kan, congkel, karena dia terlalu ngepres, biasanya pakai ujung cutter kawan ya, congkel sedikit aja. Asal dia udah renggang keluar dari ini dakokan yang ini kuncian, bisa dicongkel menggunakan tespen, gampang kawan. Nah misalnya kawan-kawan nih menemukan kerannya seperti ini kawan ya, ini kerannya seperti ini kan, secara otomatis nih kunci L yang di dalam ini tuh nggak bisa dibuka kawan ya. Kawan-kawan harus gerinda seperti ini kawan, digerinda ya, supaya apa, supaya L-nya tuh kebuka kawan, seperti ini. Ini awalnya sebenarnya maksudnya awalnya juga kuncup seperti ini kawan ya. Ini udah saya gerinda, terus kunciannya udah saya lepas. Nah seperti itu kawan. Nah seal ini kawan, kalau nggak dibuka, nanti pada saat pengelasan di area-area yang dekat-dekat sini, ini bakal kebakar biasanya kawan ya. Ini. Jadi ini wajib dibuka. Tapi kalau pengelasannya jauh, masih daerah sini, ini cukup dikasih kain basah, insya Allah udah nggak ada masalah sih, sealnya aman. Tapi kalau misalnya pengelasannya udah di ujung sini, ini wajib dibuka kawan ya. Terus saya juga mau kasih tahu caranya. Untuk pengelasan ini kan ada dua valve nih, ada dua keran. Saya mau ngeliat hasilnya. Saya mau satu menggunakan lasan menggunakan perak, yang satu lagi menggunakan kuningan kawan ya. Nanti biar ada perbandingan kawan. Tapi yang ini mau, kalau misalnya kawan-kawan mau dilihat, maksudnya lihat cara gerindanya, nanti saya lihat dulu kawan ya. Ini saya gerinda dulu kawan.
Coba kita buka. Bentar ya. Ini tinggal cabut aja sebenarnya karena kunci L-nya agak ini ya. Nah, seperti itu kawannya. Terus kalau misalnya udah digerinda seperti ini, apakah bikin bocor? Enggak kawan, karena sealnya ini yang bikin rapet tuh sealnya. Asal sealnya nggak rusak, ini biarpun tanpa ditutup pakai tutup dop kran gitu kan, ini juga nggak ada masalah. Yang penting sealnya ini nggak boleh rusak kawan ya. Jadi mau saya las, satu menggunakan perak, satu menggunakan kuningan. Ini untuk yang obat yang untuk peraknya, borak cair. Ini obat yang untuk kuningan, borak serbuk ya. Kawan-kawan tahu lah ya. Nih, satu persatu mau saya praktekin. Maksudnya saya mau ngeliat hasilnya ya, atau menunjukkan ke kawan-kawan untuk pengelasan menggunakan perak dan menggunakan kuningan itu rapian mana gitu kawan ya. Kalau untuk masalah kuat, sama-sama kuat kawan. Ini udah saya siapkan. Ini untuk kuningannya. Dan seperti biasa ini peraknya. Ini kita yang menggunakan perak dulu kawan ya. Ini diganjel biar nggak panas ya. Nah, gini aja cukup. Nah, ini menggunakan perak dulu. Anggap aja kawan ini sedang praktek, anggap aja bocornya di area sini kawan ya. Ini peraknya boraknya saya taruh bawah, agak susah soalnya.
saya siram dulu. Ini untuk yang menggunakan perak. Lalu kita coba yang menggunakan kuningan ya. Untuk kemudahan sih sudah tentu lebih mudah menggunakan perak kawan ya. Karena titik didih perak itu lebih rendah daripada kuningan. Sementara kuningan itu harus panas. Ini video sengaja nggak saya skip supaya kawan-kawan benar-benar bisa tahu untuk hasilnya. Kalau misalnya pengelasan menggunakan borak serbuk, borak cair itu lebih apa? Biasnya lebih ini ya, lebih apa ini? Lebih silau. Jadi nggak seperti pengelasan menggunakan perak, dia lebih ramah dia.
Lebih lama untuk pengelasan menggunakan kuningan karena titik didihnya memang lebih tinggi ya. Jadi untuk leburnya itu benar-benar harus panas sekali dia. Aduh, blendernya kurang gede. Aduh, sorry. Astagfirullahaladzim. Sepertinya blendernya kurang besar. Saya ganti menggunakan blender lain sebentar. Ini menggunakan kepala ininya lebih besar ya.
Kita dinginkan dulu. Ini hasilnya seperti ini kawan ya. Ini untuk yang menggunakan kuningan. Ini untuk yang menggunakan perak ya. Kalau untuk kerapiannya sih ini lebih rapi ya. Lemasnya lebih sedikit rata, nggak terlalu, ini kan agak naik nih. Tapi kalau misalnya untuk masalah kekuatan sama aja kawan, nggak ada masalah. Ini saya hanya membandingkan kalau pengelasan menggunakan kuningan, yaitu seperti kawan-kawan yang lihat tadi ya, memerlukan api yang besar kawan ya, karena titik didihnya itu yang benar-benar harus panas sekali ya, begitu. Jadi kalau saya lebih suka menggunakan perak ya, karena titik didihnya yang maksudnya untuk pengelasan juga lebih mudah lah, nggak perlu menggunakan blender yang besar. Karena yang blender yang sering saya bawa itu kepalanya itu selalu saya khususin untuk pengelasan yang kecil ya, seperti uben gitu kan. Jadi ketika dia apinya terlalu besar tuh nggak mau dia mati terus gitu. Jadi kepalanya harus beda lagi gitu kawan ya. Nah ini sebenarnya bukan untuk mending ya, maksudnya mending ganti las aja, ganti valve aja sekalian. Ya iya, kita juga tahu. Tapi terkadang kita itu selalu berhadapan dengan keadaan, kayak misalnya yaitu seperti yang saya bilang tadi, ketika misalnya udah malam mendapatkan unit bocor di valve dan nggak ada stok kran, mau nggak mau kan harus dilas ya kawan ya, kecuali orangnya bisa menunggu besok Pak, itu. Jadi gitu kawan ya, cara untuk melepas ini seal yang ada di dalam valve atau pengelasan di bagian kran antara tembaga ketemu dengan kuningan gitu kawan ya. Oke, sepertinya sudah cukup video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.